Oke, ini kita sapa dulu nih teman-temannya. Kita tunggu bentar kali, Pak. Boleh, 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 boleh. Kan teman-temannya baru mau join nih. Kita boleh sapa dulu nih, ada dari Bali Oh, juga nih. ya, Pak Rianto, Pak Irwan Maulana, Pak Suruwan. Sebelum lanjut pembahasan video ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa di samping kanan ada lonceng. Kalian klik aktifkan loncengnya dan kalian akan dapatkan notifikasi selanjutnya. Pak Lukman Auto 2000, Pak Yudi Asmara, Pak Faisal. Halo, selamat sore teman-teman. Lancer Toyota, Ko Alan. Bisa tuh Ko Alan. Halo, Bayu, Pak Budi, Pak Arif Purwanto, Pak Yanto. Pak Rizky, Pak Agung Pramono, Pak Faisal. Oke, gimana Pak? Situasi Pak, Hmm. kalau DKI 1 udah mulai bisa ini lagi ya? Udah bisa Iya. mulai beroperasi. Cuman udah Cukup mulai bangkit. pakai. Tapi Dibandingkan pakai bulan lalu lumayan meningkat. meningkat. Tapi gimana untuk protokol kesehatannya? Oh, tetap ini saya selalu siap nih. Selalu Kalau standby. di cabang udah berubah banget ya Pak, gara-gara Betul. dari satpamnya, Betul. dari semuanya. Mulai masuk, terus kemudian protokol di ruang tunggu bengkel, protokol di ruang tunggu customer di showroom, semua udah diatur, semua jaga jarak. Ya tetap kita preventif lah ya, biar sama-sama sehat, sama-sama aman. Oke. Itu Pak Alan. Yang kesehatan nomor 1 lah ya Pak. Betul, betul. Nanti rezeki mengikuti. Oke, ini udah jam 4, kita mulai aja nih. Oke, saya sapa dulu Boleh. deh. Teman-teman, selamat sore nih buat teman-teman yang udah join. Selamat sore juga buat Pak Harman, buat waktunya, waktunya buat sharing hari ini. Kita hari ini temanya adalah shift your selling strategy with personal branding and social media content. Gitu. Karena kalau dilihat Pak Harman nih cocok banget nih buat tema ini gitu ya, karena sosial medianya aja udah kayak motivator gitu ya. Sering sharing juga kayaknya nih di luar nih. Betul. Oke, jadi mungkin kalau untuk pertama mungkin boleh kenalan dulu gitu. Yang pertama mungkin dari cabang, mungkin ada yang belum kenal juga gitu Pak. Mungkin dari cabang mana, terus dari berapa lama kerjanya. Ya. Thank you banget Pak Alan waktunya, dan saya sangat mengapresiasi ya upaya dari kantor pusat HO Auto 2000 ya, dengan channel-channel digitalnya yang sudah banyak ya, dari mulai websitenya, digiroomnya, terus kemudian ada ruang kompetensi, terus kemudian ada ya banyak lah, yang ada beberapa yang benar-benar bermanfaat buat ya tidak hanya salesman, juga para leader ya, supervisor, branch manager juga merasakan manfaatnya. Ya, perkenalkan, saya cukup lama di Auto 2000. Saya masuk itu tahun 2002 di cabang Pramuka ya. Jadi akhir Februari 2002 di cabang Pramuka, terus kemudian saya 12 tahun menjadi salesman, cukup lama di Pramuka sampai tahun 2014 baru saya naik supervisor di cabang Salemba 3 tahun, dan kemudian di cabang Kalimalang ini juga sudah 3 tahun nih, plus minus ya 3 tahun, jadi total sudah 18 tahun di Auto 2000. Kalau Pak Alan berapa lama Pak Alan? Memang baru Pak. Kalah jatuh sama waktu masih. Terus kalau berarti kan kalau 2 tahun
udah lama banget gitu ya Pak. Kalau untuk mungkin boleh di-share Pak, mungkin ada pencapaian-pencapaian gitu Pak yang udah Bapak Ya, dapatkan. dulu pada saat saya menjadi seorang salesman, ini saya tulis di buku saya. Saya kebetulan juga menulis Oh, yes, buku, saya tahu. ya, The Greatest Sales Way. Jadi Greatest Sales Way, ya. di bab akhir itu saya tulis pada saat saya menjadi seorang salesman, kurang lebih 12 tahun itu saya menjual 1.582 plus minus ya. Karena ada data yang dulu tahun 2002 sampai 2004 itu sistemnya masih legacy, belum pakai SAP sekarang. Jadi saya tarik manual. Dijumlahkan kurang lebih 1.582, atau kalau di rata-rata 1 tahun 132, atau di rata-rata per bulannya itu average-nya 11 unit per bulan di rata-rata. Ya plus minus lah. Itu sampai tahun berapa tuh Pak berarti? Oh itu selama dari tahun 2002 sampai 2014. 2012 tahun. Per bulannya kurang lebih 11 gitu ya. Iya, nah, kalau dikatakan ada naik turun, melejit, turun. Tapi kurang lebih segitu. Kalau dari pencapaian yang misalkan yang lainnya gitu Pak, mungkin kayak di yang podium lain, ya. atau apa? Saya untuk pertemuan Wiraniaga dulu ya namanya sebelum di podium, sejak tahun 2000, karena mulainya Februari, berarti saya pertama kali ikut pertemuan Wiraniaga itu tahun 2004. Sejak itu saya sama sekali nggak pernah absen, jadi selalu ikut terus. Ya, jadi ke Bali mungkin udah 4, 5 atau 6 kali, di Jogja sudah 3-4 kali, pernah juga dulu di Batam, Singapura, ya. Jadi nggak pernah absen ikut pertemuan Wiraniaga. Terus kalau untuk prestasi yang di TAM itu saya 3 kali menjadi member Star Award, meskipun nggak berurutan ya. Ada beberapa tahun yang lompat, tapi tiga kali menjadi member Star Award. Dan kemudian pada saat saya menjadi sales supervisor, saya secara kontinu nggak pernah absen juga sejak saya naik tahun 2014. Tahun 2015-nya saya selalu mengikuti inovasi 2000, nggak pernah absen. Ya, alhamdulillah, meskipun nggak juara nasional, selalu level tingkatan DKI antara peringkat 2, peringkat 3 lah. Sekali 3, beberapa kali di 2. Nah, terakhir tahun lalu kebetulan juga masuk nominasi di NKIM TAM, ya, cabang bersama kepala bengkel. Kebetulan di area salesnya saya itu menjadi nominator mewakili Auto 2000 DKI 1. Di waktu yang sama kebetulan juga menjadi nominator sales supervisor nasional mewakili Auto 2000 Jabodetabek, ya. Jadi pada saat itu dari Jabar ada, dari Jatim, Kalimantan, Jabarnya ada 1, benar. Jadi Jabodetabek ya kita perwakilannya. Itu kurang lebih Pak Alan. Oke, waduh, udah banyak banget ya Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau jadi sales supervisor kapan tuh Pak? Berarti tahun 2014 14 ya Pak? Bulan 1 April 2014 SK-nya. Masih inget ya tuh Pak? Ya momen-momennya gitu, atau boleh ceritain nggak gitu pas shiftingnya gimana? Iya, peralihan dari salesman ke supervisor ya itu pilihan. Pada saat itu pasti terus terang sih memang agak kaget. Apa yang dikatakan pernah Julia Inge itu pernah sharing tuh. Dia bilang SS mah duitnya kurang. Nah itu sempat terbukti, saya rasakan. Jadi pada saat salesman kita jualan peng, pada saat itu saya inget tuh, saya pakai mobilnya Toyota Rush pada saat saya jadi salesman di Pramuka. Begitu saya pindah menjadi supervisor, ya dengan tim yang tidak terlalu banyak juga, itu akhirnya saya turun jadi Avanza E. Tapi yang penting saya pikir yang penting saya tetap oke lah, operasional oke. Tapi memang sempat turun, tapi kemudian bisa ya kembali naik lagi. Kurang lebih itu Pak Alan. Tapi secara pembelajaran
ya. Terus terang memang dari saya salesman itu saya itu hobi nulis. Jadi di majalah Autocom itu sekitar 5-6 kali dulu pada saat ada, terus kemudian di majalah Star, Toyota punya, saya juga selalu berkontribusi. Memang saya senang nulis dari dulu, dari saya salesman. Jadi sebelum saya jadi supervisor pun saya udah sering nulis. Itu Pak Alan. Siap Pak. Oke, terus apa sih Pak yang membuat Bapak ini maksudnya memutuskan untuk menjadi seorang sales? Oh yes, pertama saya ceritakan dulu ya. Sebenarnya saya adalah lulusan jurusannya itu administrasi negara, FISIP. Harusnya jalurnya harusnya sebagai seorang birokrat atau pegawai negeri ya, atau PNS, atau sekarang namanya apa tuh? Apa sekarang tuh? PNS masih PNS. Ya, masih PNS ya. Tapi sama sekali saya tidak mencoba melamar di jalur itu. Karena cita-cita saya dari dulu sampai sekarang masih adalah menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Ya. Di dunia sales ini, mental saya sebagai seorang entrepreneur itu benar-benar cocok. Jadi kita bukan hanya bermental hanya menjual, tapi juga kita berpikir bagaimana bisa, ya pasti ada profit, terus kemudian dulu pada saat saya salesman boleh dicek tuh, teman-teman saya bisa di cross check ya. Diskon saya tidak terlalu mengandalkan diskon, tapi bagaimana good relationship dengan customer, hubungan baik sehingga mereka percaya ke kita, terus kemudian tidak hanya repeat order tapi juga memberikan referral atau referensi. Ya itu kenapa jualan saya juga stabil ya. Di angka rata-rata di atas 11 unit per bulan. Itu Pak Alan. Siap Pak. Nah terus untuk sekarang nih Pak mungkin bisa dibahas secara ini besarannya dulu gitu ya mungkin ya Pak. Maksudnya menurut Bapak, pandangan Bapak dengan situasi sekarang itu kan maksudnya kita sedang ngadepin pandemi dan lain sebagainya. Jualannya lagi gimana nih Pak? Betul. Jadi kita bisa memutuskan dua hal dalam mensikapi pandemi ini ya. Satu, yang pertama kita adalah takut, terus kemudian pesimis, terus kemudian mau kemana-mana nggak berani, ya kan, mau melakukan aktivitas itu banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami, atau sebaliknya yang kedua, menganggap bahwa pandemi ini benar, nyata adanya, ya kan, benar-benar ada, akan tetapi yang pasti kita waspada itu penting, jaga-jaga itu penting, tapi bagaimana kita juga harus tetap optimis. Pasar benar, bulan lalu DKI itu menurunnya udah tajam sekali, ya. Range-nya itu antara 80 sampai 90%, ya kan. Kita kerasa banget tuh dari pertengahan Februari sudah mulai, terus kemudian di Maretnya kita udah turun, Aprilnya udah turun, di Mei-nya kita udah turun dalam. Tapi ketika ya dari pertama kemarin, dari pertama adanya wabah, saya juga selalu ya share video, terus kemudian bikin tulisan-tulisan bagaimana membangkitkan ya. Bukan hanya di tim saya, tapi saya biasa sharing juga ke teman-teman supervisor nasional, siapa tahu bisa memberikan manfaat buat sesama tim salesman. Nah, ketika kita berpikir atau mempunyai persepsi bahwa ini adalah pandemi, ini adalah tantangan, dan selalu ada peluang. Saya masih ingat tuh, saya bikin video kurang lebih, kalau nggak salah 7 menit pada saat itu. Pertama kali adanya pandemi COVID-19 ini, saya bilang, peluang utama kita untuk jualan pada saat kondisi krisis seperti ini ada dua yang kita sasar. Yang pertama adalah orang ya atau perusahaan yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi, dan kemudian yang kedua adalah orang atau lembaga yang memang benar-benar mereka itu masih punya modal yang sangat kuat ya. Itu terbukti ketika berjalan 2-3 bulan banyak sekali kan market-market kita yang rontok, tapi masih ada nggak peluang?
ternyata masih ada orang maupun perusahaan yang tetap membeli karena mereka sudah canangkan sejak lama dan mereka tetap belanja. Fokusnya adalah ke situ. Dan ketika kita masih tetap optimis, terus kemudian melihat peluang, tidak hanya fokus kepada masalah, pasti selalu ada celah ya untuk kita bisa jualan. Jadi Valan kurang lebih. Oke, jadi kita harus tetap optimis dan juga kita tetap melihat sebuah masalah tantangan itu justru menjadi sebuah peluang gitu ya Pak? Ya, selalu ada peluang di balik tantangan ya, di balik krisis. Oke Itu Valan. Pak. Oke siap Pak. Nah, terus Pak, apa sih yang membuat seorang, kita udah mulai masuk nih Pak ke pertanyaan, kan kalau tadi kan kita masih ya intro dulu gitu ya Pak. Kita udah mulai masuk nih ke topik kita saat ini, yaitu adalah shift your selling strategy with personal branding and social media content. Nah, mungkin yang pertama itu apa sih yang membuat seorang sales atau mungkin bahkan leadernya itu nggak mau melakukan shifting tersebut gitu Pak? Gimana? Sorry, Valan. Apa yang ngebuat seorang sales atau bahkan leadernya tidak mau melakukan shifting tersebut, padahal kan mungkin sekarang ini sangat dibutuhkan gitu Pak? Betul. Shifting ya atau peralihan ya dari kondisi pola lama ke pola baru ya, saya pikir ya itu bukan masalah mau nggak mau, tapi adalah sebuah keharusan dalam kondisi sekarang. Kita tidak bisa Tudor ya kan, terus kemudian ada pameran di mall, terus kemudian ada aktivitas kita yang lain, misalnya adalah gathering dalam jumlah orang yang banyak, diundang, dikumpulin. Sekarang kita udah nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita bangun ya kan personal branding kita dengan konten-konten yang memberikan manfaat, bahkan sampai yang terakhir untuk mensiasati pelanggan-pelanggan kita karena tidak bisa langsung datang ke showroom, kita ada namanya ya Sabtu lalu itu kita siapkan Zoom ya kan, Zoom untuk mengundang pelanggan, Zoom untuk mengundang komunitas, Zoom untuk mengundang misalnya sharing dari pihak bengkel tentang perawatan mobil. Polanya sudah berubah, ya kita nggak bisa lagi melakukan dengan cara yang lama. Kalau kita masih bertahan dengan cara yang lama, gimana kita bisa melakukan canvassing? Semua perumahan ditutup, ya pagernya semua ditutup, nggak boleh masuk. Terus semuanya harus disemprot, ya kan? Nanti salesman kita bisa kena kanker, ya kan, disemprot terus. Ya makanya mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi, mau nggak mau kita harus memanfaatkan digitalisasi, mau nggak mau kita harus memanfaatkan sosial media, ya untuk bisa kita tetap bisa berjualan. Selain ya yang paling penting adalah ketika prospek itu udah ada, kita harus follow up baik by WA maupun by phone atau video call, bertatap muka langsung dengan customer dengan WA video call, atau dengan tadi platform seperti Zoom yang menghadirkan sales misalnya, terus kemudian leadernya, customer, bahkan pihak leasing, sekali negosiasi bisa langsung deal, itu juga bisa kita lakukan. Kurang lebih itu. Oke Pak, berarti shifting itu bukan pilihan ya Pak, tapi keharusan bukan, gitu ya Pak? Wajib. Wajib. Kalau ya, orang Pak? Muslim, orang Muslim bilang wajib ain, jadi harus. Oke, nah pertanyaan yang pertama nih Pak, personal branding itu menurut Bapak itu apa gitu? Menurut Bapak, pandangan Bapak personal branding itu sepenting apa sih gitu? Oke, ya. Sebelum kita berbicara tentang definisi atau pengertian personal branding, saya akan tunjukkan sebuah analogi dua gelas, ya. Pertama ini adalah gelas kosong, ya, kosong tanpa merek. Ini yang kedua ada logo-logonya dikit, cuma nggak tahu ya logonya apa. Dan kemudian yang ketiga adalah ini. Coba bisa dilihat apa nih? Starbucks. Palan, bisa lihat nggak Palan? Kelihatan Starbucks Pak. Starbucks. Ya. Nah sekarang kita coba bandingkan, misalnya ukurannya sama nih, katakanlah besarnya sama, isinya sama-sama kopi, ya.
Tapi yang satu adalah Starbucks, yang satu adalah Starling atau Starbucks keliling, ya, yang biasa kita temuin tuh, ya, pakai sepeda gitu kan. Yang ini harganya 3.000 atau maksimal 5.000, yang ini harganya bisa 35, bisa 50, bisa 75, ya kan, tergantung apa yang ada di dalamnya. Tapi yang paling membedakan adalah logo, merek atau brand, ya. Jadi itu kurang lebih analogi kenapa branding itu penting. Dengan adanya branding, baik merek maupun terutama adalah pribadi kita itu akan meningkat, ya. Secara value kita akan jauh meningkat ketika personal branding kita itu sudah kuat, ya. Demikian pula tadi nih contohnya kan, ini bukti nyata nih. Sama-sama tadinya kosong, warnanya sama-sama putih, tapi harganya bisa berbeda jauh. Bisa 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat. Ya, harganya. Kurang lebih itu. Jadi, branding adalah bagaimana Anda atau kita itu membangun dan kemudian memposisikan, ya, mempromosikan juga diri kita itu sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan. Misalnya, ya, teman-teman sebagai seorang salesman Auto 2000, branding apa yang teman-teman bisa lakukan? Ya, salah satu contohnya teman-teman sering melakukan ketika delivery mobil difoto, divideokan, terus diviralkan, itu salah satu cara. Terus kemudian ada yang punya nama misalnya, Anton misalnya katakanlah, Anton Toyota, ya kan, Anton Auto 2000. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari branding, ya. Itu pelan-pelan teman-teman sampaikan, tidak hanya aktivitasnya adalah menjual, akan tetapi kita juga sering misalnya Auto 2000 HO atau di auto2000.co.id juga sering dicontohkan bagaimana kita juga memberikan informasi yang bermanfaat buat customer. Misalnya sistem safety yang ada di mobil Toyota apa aja, ya. Itu di ruang kompetensi selalu dimunculkan, ya. Ada nih, kan ada sharing, terus kemudian knowledge, ada yang berupa player knowledge, ya. Itu bisa kita berikan kepada pelanggan kita. Ternyata customer itu juga ada yang tidak paham nih safety yang ada di mobilnya. Dengan kita memberikan edukasi, lama-kelamaan orang akan semakin kenal, semakin tahu, oh ternyata si Alan atau si Anton ini adalah kerja di Auto 2000. Kenapa? Karena setiap hari muncul tuh di sosmednya, di IG-nya muncul, di Facebook-nya muncul, ya kan, dengan logo Toyota, logo Auto 2000, mobil yang dia kirim, customer lagi pesan di foto, ya kan, semua orang akan jadi tahu. Dan hebatnya kekuatan sosial media ini adalah teman-teman pasti bisa merasakan sendirilah. Setiap kali kita bangun tidur, pertama yang kita pegang atau kita buka apa? Smartphone, ya. Smartphone. Jadi selalu ini nih. Itulah kenapa kita harus aktif, ya. Tidak hanya di misalnya di IG, Facebook, bahkan update status di WA pun kalau itu konsisten itu akan menjadi jalan. Ya. Oke. Kedengeran ya Pak? Agak ya, kedengeran. Oke. Kedengeran. Oke, jadi menurut Bapak branding itu adalah bagaimana kita membangun dan memposisikan diri kita apa yang sedang kita perjuangkan gitu ya Pak. Yes. Dan kita juga nggak harus selalu hard selling ya Pak, tapi kita juga harus beri konten-konten yang informatif. Betul. Ada value di situ. Oke, terus pertanyaan kedua nih Pak, apa sih kaitannya personal branding sama sosial media kita gitu? Oke, tadi saya udah menyebutkan ya bahwa sosial media itu adalah penting. Sosial media adalah akselerator. Jadi pemercepat personal branding kita. Kalau kita ingin bagus personal brandingnya,
ya kita harus aktif di sosial media. Ya, ketika kita update konten ya kan secara kontinu, misalnya pagi, siang, terus kemudian sore, atau katakanlah disiplin sehari 2 kali aja, tapi itu kontinu, orang akan melihat dan kemudian palan. Putus Pak. Iya makanya Udah ini jelas. Bapak yang Oke. ya cukup. Ya, jadi intinya ketika kita ingin mempercepat personal branding kita untuk bisa lebih cepat, lebih banyak dikenal orang, terus kemudian lebih bisa menyasar ke pelanggan, kita harus aktif di sosial media. Ya, jadi sosmed adalah akselerator ya, pemercepat. Itu Walan, kurang lebih. Oke. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Oke. Nah, terus pertanyaan yang ketiga nih Pak, gimana sih caranya kita? Ya. Sebelum pertanyaan yang ketiga, ya, saya siapkan 2 buku khusus untuk yang bisa merangkum acara kita dari awal sampai akhir dengan DM ke IG-nya, baik Ruang Kompetensi boleh, ke Harman_Dasyat juga boleh. Ya, saya siapkan 2 buku gratis nih buat teman-teman yang bisa merangkum dari awal sampai akhir. Oke, jadi Pak Harman nih disclaimer nih. Jadi kalau teman-teman bisa merangkum informasi-informasi dari live kita kali ini, mungkin DM ke Pak Harman kali ya. Ke Harman_Dasyat, nanti akan dapat buku nih dari Pak Harman. Oke. Kita lanjut nih untuk pertanyaan ketiga adalah gimana? Kan kita tadi udah bahas sih Pak, kalau personal branding dan sosial media itu penting. Nah, pertanyaannya gimana cara bikin branding yang tepat gitu dengan situasi sekarang? Oke. Ya, yang pasti yang paling penting kita lakukan adalah nomor 1 adalah empati. Ya kan? Jangan sampai kita melakukan hard selling terus, tapi bagaimana kita berempati dengan misalnya nih, salah satu contohnya ketika banyak penduduk atau masyarakat kita yang di PHK, ya, banyak yang jobless, nggak punya pekerjaan. Ya, meskipun kita bukan jago di dunia pekerjaan katakanlah, akan tetapi misalnya kita menemukan tips and trick, misalnya bertahan atau melakukan mendapatkan penghasilan pada saat kondisi PHK misalnya. Kita menemukan satu artikel yang bagus nih misalnya, kita bisa sharing. Kita bisa sharing baik berupa itu video maupun berupa tulisan, kita bisa sharing, kita bisa update di sosmed, sehingga itu memberikan manfaat buat baik pelanggan maupun follower kita. Ya, jadi yang paling penting adalah empati. Yang kedua adalah misalnya kita di Auto 2000 nih, ya. HO sudah membantu ya, Auto 2000 kantor pusat sudah membantu bagaimana protokol kesehatan, protokol dalam menghadapi pandemi COVID itu di area showroom ya, disiapkan video yang luar biasa bagus. Ya, kita sebagai seorang salesman harus memviralkan itu, memposisikan bahwa Bapak dan Ibu kalau datang ke Auto 2000, kami itu sudah mempersiapkan dari mulai post security sudah dicek suhunya, terus kemudian security-nya juga udah pakai face shield ya kan, biar nggak langsung berhubungan dengan customer. Terus begitu masuk ke area service pun seperti itu, SA-nya, tempat duduknya diatur ya kan sedemikian rupa. Mereka juga tetap menggunakan APD ya, standar keamanan kita. Terus kemudian ada hand sanitizer, ya kan? Jadi benar-benar Auto 2000 itu siap menyambut pelanggan itu dengan standar yang aman. Ini adalah bagian dari empati kita kepada pelanggan. Jangan sampai pelanggan
worry atau khawatir mau masuk ke showroom, takutnya asal-asalan nih, ya kan? Kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa sampai tempat duduk pun diatur 1,5 meter, 1,5 meter, ya. Itu kita udah atur semua. Dan peringatan-peringatan jangan menyentuh, misalnya ada tangga, jangan menyentuh tangga, itu semua kita udah siapkan. Nah, ketika itu kita berempati dengan pelanggan kita, mereka akan nyaman berhubungan dengan kita. Demikian pula salesman sebagai garda depan, ya, penjualan kita juga sama, harus selalu mempersiapkan masker, ya kan? Masker harus selalu disiapkan. Agak putus, Pak. Halo? Koneksinya agak keputus, Pak. Untuk bertemu dengan kita. Aman? Pak Alan udah nyambung lagi. Aman ya, Pak? Suaranya agak putus-putus dari tadi, Pak. Iya, di saya aman, di Pak Alan tadi nggak kelihatan. Tapi saya terus tadi. Ya, jadi prinsipnya baik di area showroom maupun kita salesman sebagai garda depan, ya selalu mengikuti arahan pemerintah, tetap jaga jarak, terus kemudian gunakan hand sanitizer, gunakan masker, ya sesuai dengan ya, jadi jangan sampai customer tidak nyaman. Kurang lebih itu, Pak. Oke. Jadi kata kuncinya empati ya, Pak? Oke, Pak Alan, sudah terlihat lagi. Aman. Agak patah-patah aja, Pak. Iya. Oke, udah ya? Udah, Pak? Iya, Udah kedengeran jelas, ya? jelas. Sudah. Jelas. Berarti kata kuncinya adalah empati ya, Pak? Nah, terus Ya. Gimana, Pak Alan? oke, suara udah kedengeran ya, Pak? Kedengeran. Oke. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya adalah sosial media konten seperti apa yang menarik gitu untuk calon prospek kita? Oke, jadi sosial media konten seperti apa yang menarik? Ini koneksi saya atau koneksi apa ya yang bermasalah? Saya harusnya aman nih, Pak. Koneksinya soalnya Bapak patah-patah nih, putus-putus. Oh, Bapak aman terus coba nih. Oke, Halo? nyambung. Di saya punya Pak Alan yang muter-muter. Oh, kebalik ya? Oke deh. Iya. Oke, Pak. Iya. Tadi lanjut, Pak, Jadi, ke sosial media tadi. ya, jadi konten di sosial media yang menarik buat pelanggan kita adalah secara garis besar ada 3 komponen ya. Ya, jadi tadi saya sebutkan jangan sampai kita hard selling terus, jualan terus, tapi ada 3 komponen yang penting yang sangat dimiliki oleh pelanggan. Yang pertama adalah konten yang berupa edukasi, ya.
Jadi bagaimana kita memberikan informasi, terus kemudian misalnya cara perawatan mobil, ya kan, terus kemudian sistem safety gimana, itu adalah bagian dari edukasi kita ke customer, atau cara melakukan menyetir yang bagus, yang aman seperti apa, itu adalah bagian dari edukasi. Kemudian yang kedua adalah entertain, ya, entertain. Misalnya nih, kalau kita konteksnya adalah acara cabang nih, dulu ada namanya gathering, ya, dengan menghadirkan katakanlah artis ibu kota, ya kan, atau live music, ya, itu adalah bagian dari konten-konten yang kita bisa informasikan ke pelanggan, bagaimana nanti customer itu merasa terhibur, ya, entertain. Dan kemudian yang ketiga adalah empowerment. Jadi bagaimana memberdayakan, ya, memberdayakan atau melibatkan pelanggan kita. Ya, saya masih ingat dulu pada saat kondisi normal, misalnya nih kita mengundang komunitas mama muda atau ibu-ibu, tante-tante gitu ya, yang mereka suka dengan rias wajah misalnya. Ya, dulu saya ingat tuh, pas harinya hari Valentine, kita undang komunitas bisa hijab, atau kemudian yang ibu-ibu yang dia hobi untuk merias wajah. Nah, ini adalah bagian dari kita melibatkan pelanggan, ya, dalam acara kita. Atau kalau contohnya sekarang adalah misalnya kita mengundang customer nih, misalnya besok acara di Auto 2000 Kalimalang nih. Selain kita mengundang komunitas Tosca, ya, komunitas Sienta, kita juga menghadirkan pelanggan-pelanggan, ya, dengan dua tema, yaitu tips merawat mobil, kita menghadirkan dari pihak servis, dan tips membeli mobil pada saat kondisi seperti sekarang. Jadi katakanlah misalnya DP menjadi kendala, atau customer merasa kok angsuran saya udah berat nih. Nah, kita bisa berikan solusi yang tadinya pakai Innova, yang penting sekarang mobil tetap ada, ganti misalnya velg, melanjutkan, atau sebagai antisipasi kondisi yang kita tidak tahu nih, kondisi pandemi ini akan sampai kapan. Jadi kita memberikan solusi. Kita memberikan solusi kepada pelanggan kita. Ayo gabung, ayo datang, kita konsultasi nih. Ternyata kita punya paket menarik nih. DP tidak terlalu gede, tenornya panjang misalnya, jadi angsurannya juga nggak besar, dan mereka masih bisa saving, pegang uang cash. Yang itu menjadi salah satu kebutuhan yang cukup prioritas pelanggan-pelanggan kita saat ini. Oke. Gitu, Pak Alan. Jadi tadi ada edukasi, kita bagaimana kita memberi edukasi ke customers, entertain, Betul. sama terakhir adalah kita empowerment, ya Pak, atau melibatkan customer kita. Pelanggan. Yes. Oke. Oke Pak, terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak cara membuat, kan kalau mungkin tadi kan kita bahas sosial media, konten tuh mungkin banyak gitu ya Pak, tapi Bapak punya nggak sih kan cara buatnya tuh gimana gitu Pak? Biasanya Bapak apakah pakai tim, atau misalnya Bapak buat sendiri, atau alat-alatnya pakai apa kayak gitu? Yes. Ya, kalau saya sebenarnya kalau boleh dibilang jago juga enggak. Cuma saya memang memberdayakan. Ada salah satu salesman saya yang jago, ya kan? Ketika saya punya aktivitas misalnya live IG bareng misalnya bersama pembicara motivator gitu kan, memang sengaja saya undang biar ada value juga buat pelanggan-pelanggan kita. Untuk membuat flyernya saya nggak bisa sendiri, ada salesman yang jago, ya saya suruh dia bantu. Terus kemudian misalnya bikin video juga sama, video yang sudah saya rekam juga saya minta bantuan salesman saya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu jago, tapi setidaknya ada dua tools penting yang kita bisa gunakan. Ya, saya biasa memakainya juga untuk hal-hal yang cukup simple. Kalau untuk gambar, ya,
atau tulisan, gambar dan tulisan, kita biasa pakai Canva. Ini kantor pusat juga pakai, banyak juga sekarang salesman yang udah pakai, ya. Terus kemudian untuk ya canva.com itu tinggal kita tarik, fotonya kita tempel, tulisan kita bisa edit, backgroundnya kita bisa atur sedemikian rupa, jadi lebih menarik. Dan kalau kita manfaatkan yang gratisan aja udah bagus, apalagi yang berbayar. Ya, saya pikir gratisannya udah cukup lah. Terus kemudian untuk yang kedua adalah misalnya untuk merapikan video yang kita bikin atau membuat konten video ya pakai KineMaster ya. KineMaster. Pakai KineMaster. Itu kita bisa gunakan ya. Saya sih nggak terlalu jago, tapi biasa saya minta bantuan salesman saya. Ya, jadi Anda nggak harus hebat semua, enggak. Yang penting kita bisa kolaborasi, kerjasama, kita bikin ininya terus bisa dibantu. Dan sekarang Auto 2000 juga sudah mulai mengembangkan ya. Kemarin tuh sempat bagian CRC itu ada pertama training tentang pentingnya personal branding dan konten, terus kemudian dilanjutkan juga ngumpul per region untuk bagaimana membuat konten-konten yang simple tapi bagus. Ya, saya pikir ya peran HO cukup oke lah, bagus. Itu Pak Alan. Oke, terus kan Bapak nih biasanya kalau saya lihat Bapak kan sering bikin kayak sharing segala macam. Nah, itu biasanya untuk dapat koneksi, dapat pembicara-pembicara gitu, itu gimana Pak biasanya Pak? Nah, itu memang dari latar belakang saya, yang dari saya salesman, itu saya aktif ikut seminar, terus kemudian ikut komunitas. Ya, jadi memang semua adalah orang-orang yang sudah saya kenal dari dulu. Ya, jadi kayak misalnya pertama uji coba saya pakai salesman saya sendiri yang jago video untuk latihan. Yang kedua saya undang misalnya Deddy Budiman. Dia adalah founder dari komunitas Sales Indonesia. Di mana pada saat saya menjadi seorang salesman, saya ikut gabung menjadi pengurus di komunitas itu. Jadi kita udah kenal deket banget. Sama Pak James Wee pun saya kenal cukup dekat karena beliau adalah sebagai dewan pembina di komunitas itu. Ya, terus kemudian sempat juga dengan kemarin itu Ibu Christine Emalia. Itu juga kita kenal di komunitas internet milioner. Jadi memang kita sudah kenal. Dan kemudian yang terakhir kemarin itu adalah kakak kelas saya yang juga sebagai motivator. Dulu pada saat kuliah dia sekitar 3 atau 5 tingkat di atas saya, tapi karena kita sempat dalam organisasi yang sama, akhirnya kita punya ada konektivitas lah di antara kita. Dan kemudian besok juga sama dengan salah seorang public speaker, terus kemudian personal branding juga temanya. Itu orang-orang yang menurut saya hebat lah ya, namanya Fong Tajuni. Jadi dia pakar di personal branding gitu, dan kita lewat komunitas juga kenalnya. Oke, jadi networking itu penting banget ya Pak. Penting, dan itu bisa menambah jualan kita ya. Jadi dari komunitas kita ikut komunitas, saya dapat order dulu pada saat saya jadi salesman cukup banyak dari komunitas, terus kemudian dari istri misalnya punya bisnis, kita sering nganterin misalnya kalau hari Minggu, dapat order lumayan. Gitu. Oke. Nah terus pertanyaan ketujuh nih Pak, jadi personal branding dan pandemi, apakah itu tuh bisa mempengaruhi orang untuk tetap beli mobil gitu? Iya, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, memang persepsi kita terhadap pandemi itu setiap orang pasti beda-beda. Kalau berpengaruh udah pasti, karena kita sudah merasakan kan penurunan yang demikian drastis, ya sangat tajam, itu pasti kita rasakan. Dan kalau kita ngomong kondisi sekarang, kalau kita tidak memulai dan mengembangkan personal branding kita akan semakin sulit untuk jualan. Kenapa orang membeli ke kita? Itu adalah karena mereka itu pertama adalah kenal dengan kita, ya. Terus kemudian suka dengan kita, dan yang ketiga adalah percaya dengan kita. Ini adalah
membuat ketika kita mempunyai personal branding yang kuat, 3 hal inilah yang akan terjadi. Pertama, mereka akan kenal, kemudian mereka akan suka, dan yang ketiga mereka akan percaya. Sehingga dari situ akan muncul namanya order, pembelian. Terus kemudian muncul adanya repeat order, beli lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah muncul namanya referral atau referensi dari dia. Oke, kurang lebih itu. Oke, jadi kita bangun personal branding tujuannya dengan supaya customer kenal, terus dianya akhirnya suka, dan akhirnya dia percaya ya Pak. Baru akhirnya setelah itu bisa repeat order lagi setelah itu ya. Betul. Baru dia beli dan RO ke kita. Oke Pak, ini dan di sini ada pertanyaan nih Pak dari mana ya tadi? Tadi ada, pokoknya tadi di atas ada pertanyaan, ada bisa kasih tipsnya nih Pak, tetap jualan di masa pandemi Pak? Oke, tipsnya ya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Yang pertama adalah tipsnya adalah personal branding, terus kemudian kita main di sosmed itu penting. Terus kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan filter dari prospek-prospek yang kita punya ya. Jadi mana yang terdampak, mana yang tidak terdampak, mana yang masih ada peluang orang untuk membeli, mana yang justru sangat terpuruk dengan kondisi seperti ini. Kita harus pilah-pilah, harus cari tahu ya. Dan tadi kan kita bahas juga, kita harus bisa berempati kepada pelanggan kita, ya kan? Dengan kita melakukan empati, misalnya nih, dia terkena dampak. Tapi dengan empati yang kita lakukan, tidak menutup kemungkinan dia memberikan referensi. Ya, jadi terutama itu ya. Jadi bagaimana tips tetap bertahan atau menjual di era pandemi. Dan kemudian ada 3 fokus utama kalau kita ingin tetap berjualan ya. Fokus pertama adalah prospek ya. Tentu prospek ini berawal dari aktivitas yang kita lakukan ya. Kita tidak akan pernah punya traffic, kita tidak akan pernah punya banyak prospek kalau kita tidak ada aktivitas ya. Aktivitas harus kita maksimalkan. Apapun kondisinya, tetap kita harus lakukan aktivitas ya. Baik ya, yang secara offline maupun online. Tapi sebenarnya sekarang lebih cenderung ke online. Misalnya kita punya database nih. Ya kan? Kita punya database. Kembangkanlah, disiplinkanlah untuk melakukan follow up. Ya, follow up pelanggan-pelanggan kita yang lama. Database adalah harta karun kita. Ya, betul. Kita akan jauh lebih mudah melakukan negosiasi dengan orang yang kita sudah kenal. Ya, dibandingkan dengan pelanggan-pelanggan baru. Ya kan? Nah, yang kedua, setelah kita memanfaatkan database sebagai harta karun kita, yang kedua adalah kita juga perlu darah baru nih. Nah, darah baru ini munculnya sekarang adalah di sosial media, munculnya adalah di dunia digital. Baik yang kita lakukan secara secara biasa-biasa aja atau dengan menggunakan iklan berbayar. Ya, baik secara organik maupun secara berbayar. Itu harus kita lakukan. Setelah prospek itu ada, teman-teman harus bisa mengasah yang kedua, kemampuan melakukan follow up dengan baik. Konsisten melakukan follow up. Ini sangat penting ya. Kenapa ada salesman yang baru kalau udah tanggal segini nih, tanggal 26. Aduh, gua belum nih, aduh jualan saya cuma 1-2 nih. Kenapa? Ya kan? Karena pada saat tanggal 1 sampai 25 prospeknya sangat minim atau kurang, aktivitasnya sedikit, follow up-nya juga bolong-bolong, sehari banyak, sehari nggak ada, atau terlalu sedikit follow up-nya. Ketika kita masuk di zaman normal dulu, ya kan? Follow up barangkali konsisten 5-10 itu bisa mendapatkan order ya, konsisten setiap hari bisa menghasilkan order dalam 1 bulan 4-5. Tapi kondisi sekarang nggak bisa. Orang banyak yang terkendala.
ya kan? Terus kemudian orang banyak problem. Ketika kita kendor dalam melakukan follow up-nya, apalagi lebih sedikit, maka closing rate-nya juga akan turun. Karena problem customer lebih banyak. Ya, itu yang pertama tadi adalah prospek dengan aktivitas. Yang kedua, kita perlu mengasah kemampuan follow up kita ke pelanggan, ya. Sekarang banyak cara. Ada yang sudah menggunakan cara email marketing seperti Auto 2000 tuh. Saya di email terus tiap hari karena saya pelanggannya Auto 2000. Dengan cara misalnya WA blaster secara personal, ya. Dalam jumlah banyak tapi tetap menyebutkan nama customer secara personal. Sudah ada. Teman-teman bisa belajar, bisa gunakan itu. Ya, ini adalah aktivitas follow up ya. Yang kedua pastikan selain dengan WA juga dengan telepon ke customer. Dan yang ketiga adalah kemampuan negosiasi dan closing. Ini yang sangat penting. Sudah misalnya prospeknya banyak, aktivitasnya banyak, follow up-nya banyak, tapi ngomongnya ngalor ngidul terus nih. Customer udah punya tinggal beli, tapi kita nggak closing, ya kan? Akhirnya customer mentah lagi. Jadi kemampuan kita untuk melakukan closing, ya kan, memberikan limit waktu dan program kepada pelanggan kita itu penting, ya. Arahkan customer untuk segera memutuskan melakukan pembelian. Jangan sampai kita tidak terarah, hobinya ngobrol, akhirnya bubar. Ya, jadi keahlian seorang salesman itu nggak harus ngobrol banyak, tapi dia bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi kebutuhan customer, terus kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan, menyentuh hatinya terkait dengan kebutuhannya dia, sehingga dia akan closing dan melakukan pembelian ke kita. Kurang lebih itu, Pak Alan. Oke, ya, terima kasih, Pak. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi nih Pak, karena kebetulan pertanyaan di saya sudah habis. Nah, ini ada pertanyaan, boleh di-share nggak Pak rutinitas Pak Harman sehari-hari men-touch up timnya dari mulai briefing pagi sampai sore, apa aja Pak? Oke, thank you ya. Dalam kondisi seperti sekarang ya, kalau saya terus terang memang dari dulu, dari awal saya menjadi seorang leader, bukan leader yang selalu ngotot ngejerin salesman untuk melakukan ini, harus ini, harus ini. Arahan ada, setiap pagi kita memberikan arahan. Nah, cara monitoring kita juga sekarang menggunakan cara-cara yang memang sudah mengikuti pola kerja salesman kita. Ya, untuk salesman yang memang melakukan follow up di kantor, ya udah kita pantau. Kita pastikan targetnya, misalnya tadi saya sebutkan, kalau sekarang cuma 5-10 nggak bisa, bagaimana bisa 10-20? Ya kan? Terus kemudian dengan permainan sosmed, kita juga bisa monitor lewat handphone kita. Siapa sih salesman kita yang aktif di sosmed? Terus kemudian ya di jam berapa sih mereka update? Dari pagi mereka melakukan atau enggak? Baru ketika sore kita melakukan coaching dan konseling, ya. Dan juga pasti arahan-arahan, ya, kita punya salesman kita yang jago bikin konten, kita manfaatkan dia, ya. Bukan kita manfaatkan, ya, kita berikan kesempatan dia untuk mengeluarkan potensi terbaiknya lah. You jago bikin konten, bikin, ya, sharing ke teman-teman, ya kan. Nanti kalau kita ada prospek atau hot prospek, kadang-kadang pasti saya sebagai seorang leader juga, saya akan memberikan order kepada orang yang bantuin saya dong. Orang yang jualnya bagus. Kalau saya prinsipnya gitu, kalau dia jualannya bagus, kita support. Kalau yang belum berkontribusi, ya saya nggak akan kasih. Ya, jadi prinsipnya itu. Dan pastikan jangan sampai kita sebagai seorang leader, ya, terus press, ya, terus push, terus udah nggak zamannya. Jadi bagaimana kita melakukan empower, ya, memunculkan apa mereka punya bakat, apa mereka punya keahlian, ya kita berikan ruang, kita berdayakan mereka, terus kemudian kita kasih apresiasi, ya meskipun kecil, ucapan terima kasih, jempol, ya saya kalau laporan SPK, ya di tim saya, kalau udah ada yang SPK itu
jempol, tepuk tangan, terus gambar buah yang seger-seger biar fresh gitu ya. Jadi dan thank you itu ya membuat mereka itu jadi happy. Itu Pak Alan, kurang lebih. Oke, nggak terasa nih Pak, udah mau 1 jam nih kita. Oke Pak, Udah mau habis. Kita mungkin langsung, kalau belum, udah nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih. Kalau nggak ada, mungkin boleh nih Pak closingnya Bapak memberikan mungkin pesan-pesan nih Pak kepada, bukan hanya mungkin lebih ke, tadi kan kayaknya Bapak kalau ngasih tips-tips untuk para sales gitu ya Pak, tapi mungkin Bapak bisa share gitu ya untuk gimana para sales supervisor nih di masa-masa pandemi seperti ini. Iya, sebenarnya saya tidak ada kapasitas di sana Pak, karena teman-teman supervisor Auto 2000 itu adalah orang-orang hebat yang sangat luar biasa. Mereka jago-jago, lebih jago dari saya, ada yang lebih senior, lebih bagus. Tapi ya setidaknya ya mari kita sama-sama berkolaborasi dengan tim kita, ya kerja bareng-bareng. Mereka punya potensi, kita apresiasi, kita munculkan. Terus kemudian monitoring juga penting, jangan sampai dilepas, ya kan. Terus kemudian berikan apresiasi ketika mereka berprestasi. Kuncinya sih itu. Kalau masalah konten segala macam, ada banyak banget yang lebih jago dari saya. Jadi banyak banget lah yang lebih hebat, lebih jago dari saya. Intinya kita punya mindset bahwa selalu ada peluang dalam setiap kesulitan. Fokus kita adalah mencari peluang. Headsetnya mungkin agak putus Pak, headset Bapak. Suaranya Bapak tadi agak mendem. Oke, siap. Ya, jadi fokus ya, bagaimana kita mencari peluang nih, ya, mencari peluang, terus kemudian kita kolaborasi ya dengan tim kita, terus kemudian dengan kita punya komunitas ya, atau orang-orang yang punya masa banyak, sehingga disitulah kita bisa menggrab ya, mendatangkan prospek untuk tim kita. Kurang lebih itu, Alan. Oke. Ya, semoga ini cepat membaik. Yes. Oh iya nih Pak, ada pertanyaan soal SEM juga nih Pak, mungkin nih terakhir. Itu adalah efektivitas penerapan monitoring via SEM-nya seperti apa Pak? Boleh di-share nggak Pak? Oke, waktunya cukup nggak ya? Kalau untuk SEM, ya, yang jelas pagi hari kita sering kali ya, salesman itu, SEM itu sudah sangat luar biasa, menyiapkan informasi sangat komplit. Kadang-kadang untuk stok cabang aja mereka masih nanya ke kita. Saya selalu balikan, coba lihat SEM-nya dulu. Padahal di situ ada semua. Ya, jadi tolong buat teman-teman wiraniaga pakailah SEM, dan kemudian di situ kita bisa mengambil manfaat yang sangat banyak. Prospeknya ada, reminder ke customer ada, ngingetin STNK ada, ulang tahun ada, udah disiapin semua. Jadi salah banget kalau salesman tidak memanfaatkan SEM. Dan saya punya satu salesman yang benar-benar jago memanfaatkan SEM. Hampir 90% ordernya dia dari pertama masuk sampai sekarang itu dari SEM. Ya, jadi itu adalah sumber prospek yang sangat luar biasa, matang, dan bisa dieksekusi menjadi tambahan SPKDO. Ya, jadi buat teman-teman salesman, ayo pakai SEM-nya. Ya, kalau di kita leader ya monitoring pagi, siang, sore untuk reporting. Tapi value-nya banyak banget. Ya, pokoknya keren lah aplikasi yang udah disiapkan sama HO. Oke, terima kasih Pak. Nanti juga buat teman-teman yang bisa rangkum, boleh langsung di DM Pak Harman atau ke ruang kompetensi juga boleh bukunya. Oke, Pak Harman, ini waktunya ada tinggal 10 detik lagi. Terima kasih Pak Harman buat waktunya. Semoga